Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan jenis usaha asuransi. Baiklah, yang pertama yakni pengertian usaha asuransi, di mana usaha asuransi ini merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Nah, apabila risiko itu benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Usaha asuransi juga merupakan usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi tadi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Maksudnya, apabila ada seorang anggota masyarakat pemakai jasa asuransi mengalami kecelakaan, maka usaha asuransi ini akan memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi tadi. Dua, yakni penggolongan jenis usaha asuransi. Yang pertama, asuransi menurut jenis usaha perasuransian. Asuransi menurut jenis usaha perasuransian dibagi menjadi tiga. Yang pertama yakni asuransi kerugian, di mana asuransi kerugian ini merupakan usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian dapat dibagi sebagai berikut, yakni yang pertama, asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menutup risiko hanya pada saat terjadi kebakaran saja. Kemudian yang kedua yakni asuransi pengangkutan, di mana asuransi pengangkutan ini perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran. Nah, kemudian yang ketiga yakni asuransi aneka, di mana asuransi aneka ini yaitu jenis asuransi kerugian yang meliputi antara lain asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan bermotor, pencurian, dan sebagainya. Yang kedua yakni asuransi jiwa, di mana asuransi jiwa ini adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan atau yang dipertanggungkan. Yang ketiga yakni reasuransi. Dalam menjalankan usaha asuransi, ada kemungkinan perusahaan asuransi itu menanggung resiko yang lebih besar dari kemampuan finansialnya. Nah, untuk mengatasi hal itu, perusahaan dapat membagi resiko dengan pihak lain. Penyebaran risiko tersebut dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu ada namanya koasuransi dan reasuransi, di mana koasuransi ini adalah pertanggungan yang dilakukan secara bersama atau suatu objek asuransi. Nah, sedangkan reasuransi ini adalah proses mengasuransikan kembali pertanggungjawaban pada pihak tertanggung. Atau reasuransi ini bisa disebut juga ansuransinya perusahaan asuransi. Nah, maksudnya itu perusahaan asuransi ini memanfaatkan reasuransi untuk mengalihkan risiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain atau disebut dengan reasurador. Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi tadi dapat diminimalkan. Yang kedua yakni asuransi ditinjau dari polis atau perjanjian dasar. Yang pertama, ada asuransi berjangka. Asuransi berjangka yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk periode tertentu sesuai dengan kesepakatan. Misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Kemudian kedua yakni asuransi seumur hidup, di mana asuransi seumur hidup ini merupakan asuransi yang memberikan proteksi perlindungan jiwa yang memiliki masa berlaku hingga seumur hidup. Asuransi ini akan diberikan kepada pemegang polis selama pemegang polis tersebut masih aktif dan belum meninggal dunia. Yang ketiga yakni asuransi dua manfaat. Asuransi dua manfaat yaitu kontrak asuransi jiwa yang masa berlakunya dibatasi, misalnya sampai dengan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau lebih, atau mencapai usia tertentu, misalnya 65 tahun sebelum peserta meninggal dunia. Dan keempat yakni asuransi unit investasi, di mana asuransi unit investasi ini adalah jenis asuransi yang mengkombinasikan dua produk keuangan, yakni asuransi dan produk investasi. Jadi, dalam asuransi unit investasi, dana nasabah itu ibaratnya dipecah dan dimasukkan ke dalam dua keranjang. Sebagian masuk keranjang premi asuransi untuk keperluan proteksi atau perlindungan, dan sebagian lagi disetor oleh perusahaan asuransi ke manajer investasi agar dikelola sebagai investasi.
Yang ketiga yakni asuransi ditinjau dari segi kepemilikannya. Yang pertama yakni asuransi milik swasta nasional, yaitu perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta dan tetap dalam naungan pemerintah. Selanjutnya yakni yang kedua asuransi milik pemerintah, yaitu perusahaan asuransi yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah dan dikelola oleh badan yang berwenang dalam kepemerintahan. Ketiga yakni asuransi milik perusahaan asing, yaitu perusahaan asuransi yang saham dan kepemilikannya milik beberapa pihak, baik pihak swasta maupun pemerintah. Keempat yakni asuransi ditinjau dari segi pelaksanaannya. Yang pertama ada asuransi sukarela, yaitu asuransi yang dilakukan dengan sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan, misal asuransi kecelakaan, asuransi tenaga kerja, dan sebagainya. Kedua yakni asuransi wajib, yaitu asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. 5. Asuransi ditinjau dari kegiatan penunjang usaha asuransi, dibagi menjadi 4. Yang pertama, pialang asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa perantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Yang kedua, penilai kerugian asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang diasuransikan. Yang ketiga, konsultan aktuaria, yaitu usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria. Yang keempat, agen asuransi. Sebenarnya yang dimaksud dengan agen adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mewakili pihak lainnya yang disebut dengan prinsipal untuk melakukan kegiatan bisnis, misalnya menjual produk untuk dan atas nama prinsipal kepada pihak ketiga dalam suatu wilayah pemasaran tertentu, di mana sebagai imbalan dan jerih payahnya itu agen akan mendapatkan komisi tertentu. Kemudian yang terakhir yakni ruang lingkup usaha perusahaan peransuransian. Yang pertama, perusahaan asuransi kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi. Perusahaan asuransi kerugian tidak dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, hanya dapat melakukan usaha dalam bidang asuransi kerugian saja. Kemudian kedua yakni perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa dan kesehatan. Begitu pula dengan perusahaan asuransi lainnya, mereka hanya dapat menyelenggarakan usaha yang sudah sesuai dengan usaha yang mereka kelola.